Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Oke, sekarang waktunya untuk gue bacain gimana sih keuangan kalian para Pisces di bulan Juni ini. Oke? Apakah ada kabar baik atau mungkin ada yang perlu kalian persiapkan di bulan Juni ini berkaitan dengan keuangannya? Mari kita langsung buka aja dari readingnya ya. Kita akan buka dulu mulai dari rune dice-nya. Oke, untuk kalian para Pisces, kelihatannya di sini ada sebuah kesempatan bagus nih yang akan mempengaruhi untuk keuangan kalian, tapi kesempatan ini cenderung sebenarnya gambling, dan ini kayaknya di luar kebiasaan kalian, kayak di luar financial habit kalian. Kalau misalnya mungkin kalian adalah tipikal orang yang biasanya main source of income gue dari kerjaan gue aja nih, misalnya kalian kerja kantoran gitu ya, udah tok dari situ aja. Kalian nggak pernah berpikir untuk gue mau nyobain kripto gitu. Itu something yang out of your habit. Di sini sebenarnya ada kesempatannya gitu, tapi ini memang out of your habit, dan memang ada potensi cuan, nggak ada banget potensi cuan, cuman ya gamblingnya juga gede gitu. Kayak kalau bisa dibilang perbandingan ya antara cuan dan gamblingnya itu kayak 60-40 gitu. Kayak ya cuannya di 60, tapi 40% tuh gambling, itu kan gede banget sebenarnya kayak gitu. Cuma ada potensi kayak other source of income yang baru nih yang muncul di bulan Juni ini. Ada potensi yang memang kelihatannya kalian tuh semacam ketemu ya, atau ditawarin, karena ini most likely ditawarin karena ini di luar kebiasaan kalian gitu. Yang sepertinya bagus gitu, cuman memang di luar kebiasaan kalian. Itu sih yang mungkin bikin jadi agak deg-degan, karena itu tadi ini bukan suatu hal yang kalian familiar sama hal ini. Coba kita lihat lebih dalam dari tarotnya. Oke, untuk tarotnya di sini kalian dapat kartunya Queen of Swords, Seven of Pentacles, dan Ace of Pentacles. Oke, sebenarnya kayak kesempatan bagus ini ya. Bukan, I'm not saying it's kesempatan bagus, cuman ya it seems good enough for you. Kesempatan baru ini, yang other source of income ini, sumber pemasukan baru ini yang kalian kayak sepertinya menarik, cuman kayak kok gue kayak nggak familiar ya, ini di luar habit gue. Itu sebenarnya bisa jadi bagus, dan bisa jadi kalau gue lihat dari kartu ini dengan adanya Queen of Swords, bisa jadi kalian sebenarnya piawai dalam hal tersebut. Cuman it pose some sort of risk, pasti ada risikonya. Dan yang terpenting sebenarnya di sini untuk kalian ambil keputusan, maksudnya kayak ambil peluang ini atau enggak ya, keputusannya kalian mau kayak gimana. Yang terpenting adalah tujuannya itu apa gitu. Kalau gue lihat dari kartu sejauh ini ya, dari reading sejauh ini, main source of income kalian, pemasukan utama kalian nih, yang ya sehari-hari kalian di sini kelihatannya itu sebenarnya cukup stabil-stabil aja. Nah, ketika kalian mau masuk nih ke peluang baru, kan ada risikonya. Nah, cuman tujuan kalian tuh apa? Yang kalau kalian punya tujuannya misalnya udah jelas gitu ya, kan menjadi lebih gampang ukurnya apakah risikonya ini worth it atau enggak gitu. Karena ini kayaknya akan mempengaruhi sama tabungan kalian. Kayak
Ya gimana misalnya lu mau coba ambil franchise gitu ya, atau lu mau coba bisnis baru, atau lu mau coba misalnya kayak tadi yang gue bilang kripto. Itu kan kayak pasti ada modal yang lo storekan dulu gitu. Ada uang yang harus lo masukin dulu gitu ya untuk modal awal. Nah, itu kan ketika ada risiko pasti ada kemungkinan dia hilang. Nah, worth it nggak risiko tersebut gitu. Nah, kalau kalian punya tujuan yang jelas, oh ya, gue mau ada extra income dari sini meskipun income utama gue baik-baik saja, gue mau ada extra income karena gue mau punya tujuan ini. Target gue di tahun ini apa secara keuangannya. Kalau kalian punya tujuan-tujuan seperti itu akan menjadi lebih jelas nih, kalian mau ambil peluangnya atau enggak gitu. Nah, itu ya PR kalian nih di bulan Juni ini, karena memang kesempatannya sepertinya muncul dalam waktu dekat ini, dan ini ada risikonya. Sebenarnya bisa bagus, cuman balik lagi, seberapa willing untuk kalian mengambil risiko ini tergantung dari tujuannya. Kita coba lihat lebih dalam lagi dari oracle-nya di sini. Karena maksudnya jangan sampai kalian ngambil risiko cuman karena dibujuk orang, cuman karena sepertinya ini kesempatan bagus, sayang kalau nggak diambil gitu. Kalian mesti tahu dulu nih, ini tuh tujuannya apa, worth it atau nggak buat gue. Sini ada kartu blame, regret, dan love. Oke. Kalau gue lihat dari kartu di sini ya, kemungkinannya adalah kalian ditawarin peluang ini sama orang terdekat kalian. Jadi kayak you're doing it out of love, you're doing it out of kindness. Kalian melakukan ini ya karena semata-mata kalian ya yolah bantu teman gue gitu misalnya, atau kayak bantu saudara gue misalnya, atau bantu pacar gue gitu misalnya. Cuman balik lagi, pastiin kalian mengambil risiko sebesar yang memang kalian mampu tanggung gitu. Jangan sampai kalian kayak nggak berpikir panjang gitu untuk hal tersebut. Jangan sampai niatnya, tanda kutipnya niatnya dari awal ceritanya kalian mau ngebantu, ketika things go wrong, ketika ternyata kayak permasalahan, misalnya gini, ternyata kayak ternyata gue bocuan nih, ternyata gue rugi gitu. Jangan sampai kalian jadi nyalahin si orang yang ngajakin kalian itu. Karena apa? Karena sebenarnya keputusan kalian mau ikut atau enggak itu tuh ada di tangan kalian. Jadi jangan sampai kalian nyalahin. Dan di sini gue juga ngelihatnya ini lagi sih, lebih besar ke analisanya. Kalau gue lihat dari sini sebenarnya ini memang high risk high return. Mungkin kalau nanya gue personally, gue bukan tipe orang yang suka high risk. Jadi kayak gue akan pikir panjang banget. Kalau kalian tipe yang kayak kayak gue lebih berani nih untuk ngambil risiko, silahkan ambil aja gitu. Cuman itu tadi sih, pastikan tujuannya jelas untuk apa. Karena kalau tujuannya nggak jelas, akhirnya malah jadi buang-buang uang aja. Dan jangan ngelakuin hal ini semata-mata karena untuk bantuin orang, karena ini risikonya gede banget risikonya gitu. Coba kalau misalnya untuk keuangannya Pisces ke depannya, maksudnya kayak sejauh ini ya, selama di bulan Juni ini gue ngeliatnya sih cenderung cukup stabil gitu. Jadi memang banyak ya peluang-peluang bermunculan dari tengah tahun ini menuju akhir tahun, yang sebenarnya ini kayak godaan-godaan aja sih kalau gue lihat. Kayak lo sebenarnya berkecukupan, lo punya sumber penghasilan yang mencukupi sebenarnya dari yang penghasilan utama lo. Ada kesempatan lain, lo tergoda atau enggak, kayak gitu ya. Kalau misal kalian ngerasa kayak gue ngerasa gue butuh ada grow nih, entah itu dalam diri gue, entah itu dari segi pemasukan gue, lebih baik sebenarnya kalau misalnya kalian ambil peluang ini tapi benar-benar dipelajarin gitu ya, benar-benar dipelajarin dan harus sampai tuntas. Meskipun di sini gue ngelihat pun, karena ini kan suatu hal yang di luar kebiasaan kalian, bisa jadi ini kayak proses belajarnya bisa jadi melelahkan, dan ada banget kecenderungan untuk kalian berhenti di tengah-tengah. Kayak misalnya kayak diajakin, nih mau belajar trading nggak, misalnya kayak gitu. Itu kan ada proses belajarnya. Jangan sampai kalian udah store duit di awal, udah ngebayar misal course-nya gitu ya. Itu kan bentuk investasi di awal adalah kita belajar ya. Tapi belajarnya kalian setengah-setengah gitu kan, susah ya ternyata gitu, terus kalian tinggalin. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah ngambil peluang ini, nggak boleh setengah-setengah, harus sampai tuntas. Karena kalau misalnya kalian setengah-setengah, itu kayak udahlah ruginya double gitu ya. Jadi gitu, ini tuh adalah keputusan-keputusan yang gue lihat
cenderung all or nothing. Mendingan kalian terjun langsung, nyemplung sebadan-badan, atau enggak usah sama sekali gitu. Jadi pertama adalah tentuin dulu tujuannya apa, karena penghasilan utama lo kelihatannya baik-baik saja. Kedua, kalau misalnya kalian memutuskan untuk nyemplunglah sebadan-badan, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh di tengah jalan berhenti, kayak gitu. Jadi kurang lebih itu readingnya untuk kalian para Pisces, untuk keuangannya Pisces di bulan Juni ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung lihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah, atau bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayanov.com. Di situ ada info price list gue, ada kontak gue, ada jadwal reading gue. Jadi bisa langsung dicek aja semuanya di situ. Oke, segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day.